Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tafsir wa ifada wa istifada wa hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalala ila huda wa du'a ila khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Sekarang masuk ke fasal kesalif ya, yang ketiga. Kalau di qawaid itu bisa lebih cepat ya. Kalau usul fikih saya tidak tahu bisa cepat atau tidak ya. Kalau cuma sepintas baca mungkin bisa cepat ya. Tapi masalahnya lebih ini lebih pelik ya, lebih sulit. Sekarang masuk fasal salis ya, kalau tidak salah. Fasal salis tentang awamir wan nawahi ya, perintah-perintah dan larangan-larangan. Di awal musannif masih menjelaskan tentang qawaid yang bertalian atau berkaitan dengan alfad ya. Ada berapa? Ada 8 sebagaimana di awal. Musannif menyebutkan bahwa pembahasan tentang lafaz ini ada 8 ya. Saya lupa halaman berapa. Halaman 38. Ada hakikoh, ada hakikoh majaz, ada mantuk mafhum, ada amr nahi, umum khusus, mutlak muqayyad, mujmal mubayyan, zahir muawwal, dan nasikh mansukh ya. Dan ini kalau dalam usul fikih, kitab usul fikih yang agak tebal misalnya ya, Jamil Jawame atau Wayatul Usul, itu pembagian lafaz itu lebih kompleks lagi ya. Itu biasanya dimulai dari dalalah iltizam, dalalah wadiyah, dalalah tadammun. Nah, itu membuktikan bahwa para sarjana muslim pun tidak kekurangan di dalam menggali potensi suatu lafaz ya, menggali makna dari satu lafaz. Jadi lafaz itu, kalimat itu ya, ada kalanya dalalah iltizam, ada kalanya dalalah wadiyah, ada kalanya dalalah lughawiyah. Kemudian dalalah lughawiyah itu nanti dieksplor lagi. Ya, ada amar, ada nahi. Kemudian di amar nahi itu ada turunan-turunan kaidahnya lagi. Ya, kemudian mutlak muqayyad seperti kemarin itu mantuk mafhum. Ya, mafhum ada muwafaqah, mukhalafah. Jadi pembahasan atau penggalian potensi makna suatu lafaz di dalam usul fikih atau dalam tradisi Islam pun tidak kalah, bahkan sangat kaya. Ya. Ini kita bicara dalam konteks usul fikih mutakallimin ya, atau thariqatus Syafi'i. Ya, misalnya dari mulai gaya Maliki, gaya Syafi'i, gaya Hambali itu seperti itu. Belum gayanya imam atau gayanya mazhab Hanafiyah atau mazhab fuqaha. Itu lebih ada variasi lagi ya. Artinya apa? Kita tidak perlu lagi melirik teori-teori di luar para sarjana Islam untuk menggali Islam ya, untuk menggali Al-Qur'an atau menggali As-Sunnah. Karena teori yang sudah atau konsep-konsep yang sudah ditelurkan atau dikonstruksi oleh para ulama kita itu sudah disesuaikan dengan karakter Al-Qur'an. Ya, tidak liar. Beda dengan pendekatan-pendekatan lain sekarang kan mulai ya. Misalnya pendekatan linguistik tetapi yang digunakan linguistik barat. Pendekatan teori teksnya misalnya Gracia ya. Ada kan teori teks yang Gracia. Itu banyak digunakan oleh sebagian itu dari Amerika kalau tidak salah ya, Gracia. Itu pun punya teori teks.
tapi agak berbeda dengan teori teksnya yang ada dalam sejarah Islam. Cuman kalau yang ada dalam tradisi Islam itu sudah sesuaikan dengan karakter Islam, ya, sehingga tidak akan melahirkan hukum-hukum yang aneh, ya. Tidak akan melahirkan kesimpulan-kesimpulan hukum yang keluar dari apa yang pernah yang pernah disepakati oleh para ulama. Nah, ini kan sekarang banyak orang tertarik mengkaji teori-teori teks di luar Islam, kemudian dibawa membaca Al-Quran, dibawa membaca Sunnah. Nah, itu akhirnya banyak kesimpulan-kesimpulan hukum yang aneh, ya, yang aneh. Dan itu semakin banyak kalau menurut saya. Itu salah satunya karena terkesima dengan teori teks luar dan tidak mengenali atau kurang mendalami teori teks yang ada di dalam Islam sendiri. Ya, padahal di kita tidak kurang kaya, ya, untuk mengeksplor suatu teks atau suatu lafaz atau suatu kalimat. Ya. Belum lagi di dalam mazhab Hambali, ya, dalam mazhab Hanafi itu ada variasi lagi yang tidak didapatkan di sini. Ya, ala kulli hal. Pembahasan pasal kesal ini tentang amar, ya. Amar itu perintah dan larangan. Ini jadi sangat penting karena dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu kan banyak kita temui amar, ya, perintah. Banyak kita temui larangan. Nah, ketika mendapati amar, perintah ataupun larangan, apa sikap seorang mujtahid? Apa yang harus dilakukan si pembaca, ya? Apakah ketika ada amar langsung wajib atau seperti apa? Nah, itu dalam usul fikih dibahas. Arrafa jumhurul usuliyin al-amra bi annahu al-qawlu talib lil fi'li bila uluwin walasti'la. Menurut jumhur usuliyin, artinya memang ada perbedaan pendapat dalam menta'rifi amar. Bahwa amar itu al-qawlu talib, ya, ucapan, ungkapan at-talib yang meminta lil fi'li untuk mengerjakan. Amar itu permintaan untuk mengerjakan. Kalau permintaan untuk meninggalkan itu nanti nahi, ya. Bila uluwin walasti'la, tanpa melibatkan ulu, ya, posisi tinggi. Jadi menurut jumhur, amar itu yang penting perintah, ya, yang penting ucapan untuk meminta mengerjakan. Baik yang dari statusnya tinggi ke bawah atau yang sesama, ya, atau dari bawah ke atas. Itu amar, ya. Amar itu yang penting permintaan untuk mengerjakan. Walaupun nanti sebagian ulama itu membedakan. Kalau dari derajatnya tinggi ke atas itu amar, dari raja, dari presiden ke bawahan itu amar. Ya, dari presiden ke menteri itu disebut dengan amar. Atau dari sama statusnya sama, derajatnya sama, itu disebut iltimas, ya. Menteri kepada kementerian yang lain misalnya. Atau kita dengan sama teman, ada kalanya dari bawah ke atas, itu doa. Kita meminta kepada Allah, itu disebut dengan doa. Itu sebagian membedakan seperti itu. Tapi kalau hakikatul amrnya sendiri, yaitu permintaan untuk mengerjakan. Ya, al-qaulu talib lil fi'li, ucapan dalam rangka meminta untuk mengerjakan. Itu simpelnya amar, ya, perintah. Nah, saroto ba'dul usuliyin al-ulu wa huwa ayakun al-amir a'la rutbatan minal ma'mur. Sebagian usuli dan di dalam mantik pun kalau tidak salah sama, amar itu syarat dikatakan amar itu harus keluar, ya, dari orang yang statusnya derajatnya lebih tinggi. Seperti presiden kepada menteri, menteri kepada dirijen misalnya. Itu baru katakan amar. Ya, amar itu harus ada orang yang menyuruhnya itu, orang yang mengeluarkan perintahnya itu lebih tinggi derajat. Itu menurut sebagian ulama, ya. Wa syaratu Abul Husain Al-Basri al-isti'la wa huwa ayakun al-amir musta'liyan fi amrihi bi ayat lubal fi'la bi sifatil isti'la wa in kana aqalla rutbatan minal ma'mur, ya.
Kalau menurut Abul Husain Al-Basri ini Al-Mu'tazili ya, di awal Abul Husain Al-Basri ini yang mempunyai kitab Al-Mu'tamad ya. Al-Mu'tamad atau Al-Umad sih paling. Salah satu kitab usul fikih Al-Thariqatul Mutakallimin yang awal, yang pertama ya, yang awal-awal muncul sebelum Mustasfa. Kan ada Al-Umad, ada Al-Mu'tamad, ada Al-Umad, ada Al-Burhan, ada Al-Mustasfa. Itu empat kitab cikal bakal di dalam usul fikih ya. Al-Mu'tamad, Al-Umad, Al-Mustasfa Imam Al-Burhan Imam Haramain, Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali. Nah, Abu Husain Al-Basri ini Al-Mu'tamad ya kalau tidak salah. Kata Abu Husain Al-Basri, amar itu disyaratkan isti'la. Isti'la itu bukan derajatnya lebih tinggi ya, tetapi bisa jadi yang memerintah ini derajatnya sama atau lebih rendah tetapi merasa tinggi isti'la ya. Maka fal ulu sifatul mutakallim. Kalau ulu ya, yang sebagian ulama menyaratkan ulu itu sifat dari orang yang memerintahnya ya, raja presiden kepada menteri itu ulu karena memang aslinya presiden hierarkinya lebih tinggi dari menteri ya, menteri pembantu presiden ya, itu disebut dengan ulu. Ulu itu sifatul mutakallim, sifat dari orang yang berbicara, sifat orang yang mengeluarkan instruksi ya. Wal isti'la, adapun isti'la sifatul kalam, sifat dari pembicaraan. Walaupun orang yang memerintahnya itu aqalla martabatan, derajatnya tidak lebih tinggi dari yang disuruh. Wa mimma yadullu ala adam istiratihima qauluhu ta'ala hikayatan an fir'aun li hasyati. Nah, ini pendapat atau dalil bagi jumhur yang tidak mensyaratkan apapun, yang penting amar itu apa namanya? Dari yang penting amar itu permintaan untuk mengerjakan. Dalilnya apa? Dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ya menghikayatkan Firaun kepada para hasyahnya ya, pada para pembantunya. Famadza ta'murun? Ya, karena apa engkau memerintahku? Ya, karena apa kalian memerintahkan? Ini yang memerintahkan siapa? Hasyah. Ya. Fir'aun bertanya kepada hasyahnya, "Famadza ta'murun?" Ya. Karena apa kalian memerintah? Ya. Kalian amar. Di sini amar itu keluar, Al-Quran membahasakan perintah dari hasyah itu sebagai amar juga. Istilahnya amar juga. Makanya bagi jumhur amar itu tidak berhubungan dengan status orang yang memerintahkan. Ya, yang penting ya, ucapan tersebut ada permintaan untuk mengerjakan. Maka masuk di dalamnya doa, maka masuk di dalamnya iltimas. Ya, iltimas itu permintaan kepada sesama. Doa itu dari bawah kepada yang lebih tinggi. Nah, dalil jumhur famadza ta'murun wa huwa aqallu minhu rutbatan. Ya, dan hasyah ini lebih rendah derajatnya dari Fir'aun. Wala syakka annahum kanu yatakallamuna ma'hu biadab, dan tidak ragu lagi mereka ketika berbicara itu, ketika memerintahkan itu, ketika mengeluarkan amar kepada Fir'aun ya tentu dengan adab ya, duna isti'la, tanpa ada isti'la merasa tinggi ya. Di annahum kanu ya'taqiduna fihi uluhiyah, karena mereka berkeyakinan bahwa Fir'aun itu adalah memiliki sifat ketuhanan ya, mengaku Tuhan. Wa ayyan kana fahuwa istilah. Ya, jadi jumhur itu pegangannya adalah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dari bawahan kepada atasan itu pun disebut dengan amar. Maka bagi jumhur amar itu tidak ada kaitan dengan status derajat. Ya. Wa mithalul amar qauluhu ta'ala. Nah, contoh amar dari Allah Subhanahu wa taala dari syariat adalah aqimus sholat. Ini banyak ya artinya aqimus sholat wa atuz zakat. Tidak tadayantum bidainin
faktubu. Ya, itu banyak sekali kita temukan amar di dalam Al-Qur'an ataupun dalam Al-Hadis. Contohnya apa? Aqimus sholat. Ya, dirikanlah oleh kalian as-sholata sholat. Fahuwa tolabun li fi'liha. Maka ya amar tersebut tolabun li fi'liha. Meminta untuk mengerjakan sholat. Ya. Contoh lainnya banyak. Kita baca Al-Quran dari awal, dari akhir. Dari awal sampai akhir ya kita akan banyak menemukan amar. Ya, tetapi kita perlu hati-hati tidak setiap amar nanti menjadi wajib. Walaupun hukum asal al-amru lil wujub. Tapi karena ada korinah-korinah yang memalingkan dari wajib, itu tidak menjadikan wajib. Itu kalau kita tidak dibekali dengan usul fikih, kemudian langsung membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca dalam arti memahami, ya, kemudian menafsirkan, menyimpulkan, itu bisa jadi terjebak kepada apa namanya, kepada kekakuan, ya, atau tidak metodologis, tidak manhaj. Makanya kalau para ulama itu nanti ada hukum asal amar, lalu ada korina-korina, indikasi-indikasi yang menjadikan amar itu tidak selalu wajib. Ya, ada kalanya amar lin nadab untuk sunnah, ada kalanya amar lil irsyad mengarahkan, atau untuk yang lain. Ya. Jadi kalau contoh amar dalam Al-Quran banyak sekali ya, kita bisa dapatkan dengan mudah. Kita buka Al-Quran, kita buka hadis, tapi tentu kita harus mengetahui sigotul amar. Kita bisa mendeteksi itu amar atau tidak, ya kita harus tahu bahasa Arab. Ya, di dalam bahasa Arab nanti ada sigotul amar, mana yang masuk sigotul amar, mana yang bukan. Atau ada yang khobariyatul lafdun an insya'iyatu makna. Jadi lafadznya khobar, tetapi maknanya insya. Insya itu ya tolab. Ya. Itu masuknya dalam balaghah. Ya, dalam balaghah itu ada khobariyatul lafdun, insya'iyatu makna. Insya itu tolab, ya. Insya itu ada tolab, ada guer tolab. Insya itu menjadikan sesuatu. Ya. Salah satunya doa. Doa itu insya. Ada kalanya kalam itu khobar, sigotnya tidak dalam bentuk sigotul amr sebagaimana kita kenali dalam nahu atau dalam sorof, ya. Tetapi maknanya amr. Nah itu pun perlu kewaspadaan. Ya. Itu nanti yang disebut dengan khobariyatul lafdun insya'iyatu ma'ad. Nah, lalu sigotul amr itu apa saja? Wasigotul dalah alal amri ya if'al. Ya. Ini dalam usul fikih seperti ini. Ya. Sigot amr nanti ada khusus. Ketika bicara nahi, sigotul nahi apa saja? Ketika bicara am, khos, itu pun sigotul am apa saja? Itu penting ya, penting kita kenali, lalu kita nanti bisa melihat atau meraktekkan di dalam Al-Quran. Oh ini sigotul amr, ini sigotul nahi, ini sigotul am, ini sigot mutlak. Ya. Nah sigotul amr itu yang pertama if'al, ya, atau af'il. Ya, ini tergantung, pokoknya di dalam sorof, ketika itu sigotul amr itu termasuk amr. Ya. Nasoro yang suruh nasron fahuwa nasirun wadaka mas unsur itu aman. Kalau dari rubai misalnya akroma yukrimu ikroman fahuwa mukrimun wazaka mukromun akrim, itu amar juga. Semua sigotul amr dari tasrif, ya, yang 35, ada yang mengatakan 36. Sigotul amarnya yaitu sigotul amr yang dimaksud oleh usuliyin. Jadi bisa if'al kalau sulasi, bisa uf'ul, bisa af'il, ya, atau bisa istaf'il, tergantung fi'ilnya sulasi, rubai, apakah sulasi mujarrad atau rubai mujarrad atau mazid, ya. Nah, tak baik amarnya itu amar hadir atau amar goib. Amar hadir itu yang diperintahnya ada. Kalau amar goib yang diperintahnya tidak ada tapi memerintah kepada orang ketiga supaya dia mengerjakan, supaya dia. Itu pun amar juga ya. Dalam sorof kan ada amar hadir, ya, akrim, muliakan. Orang yang kita suruh ada di depan kita, mukhotob.
Ada kalanya amar hadir, memerintah kepada orang ketiga, tidak ada. Liyadrib, liyukrim. Ya. Nah, model-model seperti tadi, amar hadir, amar goib, itu semuanya sigotul amar yang dimaksud oleh usuliyyin. Maka ya sigot yang kedua, amar itu wal fi'lul mudhari al muqtarin bila mil amar. Fi'il mudhari yang berbarengan atau disertai oleh lamar amar. Jadinya amar goib liyaf'al, atau kalau af'ala yuf'ilu liyuf'il, ya tergantung ini bisa liyaf'al, bisa liyuf'il, tergantung apakah sulasi atau rubai. Kalau dalam Al-Qur'an contohnya liyunfiq zu sa'atim min sa'atih. Ya, ada anfaqo yunfiqu. Ya, yunfiqu itu kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu marfu'un, ya, litajarrudihi misalnya. Kemasukan lam, lamnya lam amar. Ya, jadinya apa? Liyunfiq, supaya dia menafkah. Ini pun amar, tetapi amarnya goib, yang disuruh, ya, itu tidak hadir, tapi orang ketiga goib. Ya, beda dengan aqimis sholat. Yang disuruh mengerjakan sholat itu di depan aqim. Ya, yang disuruh itu mukhatabnya langsung. Tapi kalau liyunfiq itu orang ketiga. Ya. Liyadrib, liyansur, ya, liyukrim, atau kalau pakai khumasi sudasi pun bisa, ya. Yang penting fi'il mudhari, mudhari'nya mau sulasi, rubai, ya, khumasi sudasi. Yang penting fi'il mudhari dimasuki lam amr, itu sigotul amr. Ya. Nah, kemudian sigot amr yang selanjutnya isim fi'il amr. Ya. Nahu nazal. Isim fi'il amr itu apa? Dia itu isim, tetapi maknanya amar. Itu kan adanya banyak. Jadi lafadznya tidak ada tanda-tanda fi'il. Ya, kita tahu ya tanda fi'il. Ada tanda-tanda khusus untuk fi'il, ada tanda-tanda isim. Bil jari wa tanwini wa nida wa al wa mustadil, itu isim, ya. Bita fa'al tawa atat wa yaf'ali wa nunun akbilana wa nun akbilana fi'lun yanjali. Ya. Ada tanda-tanda fi'il, ada tanda-tanda isim. Nah, isim fi'il amr itu sirotnya tidak ada tanda fi'il amr dalam bentuk isim, tetapi maknanya fi'il. Itu disebut isim fi'il amr. Ya, ada di sini contohnya fa'al, nazal. Ya. Artinya apa? Inzil. Nazal itu artinya inzil. Atau soh. Ya. Wahayyahal. Itu isim fi'il. Ya. Ada isim fi'il amr, ada isim fi'il madi, ada macam-macam. Nah, isim fi'il amr itu min syagil amr juga. Ya, isim fi'il itu bagian dari fi'il amr juga. Karena ada makna amr di sana. Yang penting selama mengandung makna amr itu masuk sigotul amr. Ya, sigotul fi'il amr yang ada dalam tasrif itu sigotul amr. Kemudian fi'il mudhari yang dibarengi atau dimasuki lam amr itu pun sigotul amr. Isim fi'il yang isim fi'il amr, jadi bentuknya isim tapi maknanya amr, itu pun min sigotil amr. Ya, atau mungkin di sini memang tidak semuanya dicantumkan. Ya. Misalnya tadi khobariyatu lafdun insa'iyatu ma'an. Ya. Ini sangat teknis, ya, masalah sorof, ya. Kemudian ada perpaduan dengan nahwu. Ya. Ya, karena memang usul fikih itu menggabungkan banyak ilmu, ya, ilmu. Makanya istimdad ilmu usul fikih itu dari nahwu, ya, dari lughah Arabiyah, kemudian dari ilmu mantik, ya, ilmu mantik, kemudian yang ketiga tasawwurul akal. Jadi modal awalnya itu. Nah, itu sigotul amr. Kemudian dalalah sigotil amri. Dalalah ini bisa dalalah, bisa dilalah, ya, tapi al-afsah katanya dalalah bi fathid. Dalalah tu sigotil amri. Ya. Petunjuk, ya, atau yang ditunjukkan oleh sigotul amr. Amr itu menunjukkan apa? Ya. Nah, ini penting, ya.
Jadi amr itu maknanya variatif, ya, variatif, tidak hanya satu makna. Taridu sigotul amri lima'anin katsirah. Sigotul amr itu datang dengan makna yang banyak. Ausolaha ba'dul usuliyin lima yuqaribu salasin. Ya. Sebagian usuliyin itu menghitung amr itu ada 30 makna. Ya. Ini banyak sekali ya. Saya tidak tahu kalau 30 itu di Jam'ul Jawami di Boyatul Usul itu tidak sampai seperti itu ya. Tapi di sini dikatakan sampai 30. Wattafaqu ala annaha laysat haqiqatan fiha kulliha wa innama hiya haqiqatun fi ba'diha ala khilafi fi majazun fi mu'dhamiha ya. Jadi walaupun ulama mengatakan makna amr itu bisa sampai 30 atau berapapun ya, tetap dari sekian makna itu ada satu makna hakikat, yang lainnya itu majaz. Ya. Jadi misalnya ada 10 makna amr ini bisa bermakna 10, bisa memiliki makna 10. Dari ke-10 makna tetap ada satu yang hakiko. Kalau satu hakiko berarti yang lain majaz. Ya, nanti ulama berbeda pendapat. Yang satu yang hakiko itu yang mana? Apakah lil wujub atau linadr? Ya. Jadi masalah seperti itu. Amr memiliki makna yang banyak, tetapi dari sekian makna yang banyak hanya satu yang hakiko. Nah, yang satu yang hakiko, kalau satu hakiko berarti yang lainnya majaz. Lalu ulama berbeda pendapat. Yang satu yang hakiko itu yang mana? Apakah amrnya lil wujub atau linadr? Ya. Kenapa kita perlu tahu mana yang hakikoh, mana majaz? Karena ketika tidak ada qoro'in, tidak ada korinah-korinah yang bisa memalingkan dari mana hakikat, ya, si mujtahid wajib berpegang dengan hakikoh. Ketika tidak ada indikasi-indikasi yang menyeret keluar dari mana hakikoh, itu tidak boleh dibawa keluar hakikoh. Hakikoh itu makna asal. Ya. Sebagaimana pernah dibahas ya, hakikoh itu mana asal. Orang itu bicara hukum asalnya ya hakikoh, tapi ada kalanya dia tidak menggunakan hakikat, menggunakan majaz atau metafor, tapi itu keluar dari makna asal dan kita bisa menebak makna tersebut ya dari korinah-korinah pembicaraan, ya, dari syakul kalam, dari konteks pembicaraan. Nah, wa jamaahirul usuliyin ala anna haqiqatun fil wujuh majazun fi ghairihi minal ma'ani minan nadab wal ibahah wal irsyad wat ta'dib wa ghairi dzalik. Adapun jumhur usuliyin ya setahu saya memang ini ya yang banyak dipegang usuliyin ala annaha haqiqatun fil wujuh. Amr itu hukum asalnya, hakikatnya adalah menunjukkan wajib. Jadi ketika ada amr, hukum asalnya adalah wajib. Ketika tidak ada qarinah yang lain, berarti yuhmalu alal wujub. Ya, al-amru lil wujub haqiqatan. Kalau amr lil wujub haqiqatan berarti al-amr lin nadab majazun. Amr menunjukkan mandub itu majaz. Amr menunjukkan irsyad itu majaz. Amr menunjukkan ta'dib itu mengajarkan adab itu pun majaz. Ya. Kalau majaz membutuhkan qarinah ya untuk bisa mengeluarkan amr dari makna asalnya yaitu majaz, yaitu wajib. Ya. Contohnya apa? Kaqauli sallallahu alaihi wasallam afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Itu kan afsu amr ya. Dari apa? Afsha ya, yufsi, ifsyaan. Sebarkanlah salam. Ini masuk sigot yang pertama tadi ya. Di antara kalian. Wa kaqaulihi ta'ala kulu akala yakulu kul ya. Itu kan ada ilal ya. Akala yakulu jadi kul. Tetapi karena mukhatab yang diperintahkannya banyak kulu ya minat thayyibat. Wa kaqaulihi ta'ala idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu ya. Amarnya mana? Faktubu ya dari kata yaktubu uktub. Ada masukkan fa kemudian mukhatabnya jama jadi faktubu
Hu-nya maf'ul bih, ya faktubuhu. Wa ka qauli sallallahu alaihi wasallam li Umar ibn Abi Salamah wa huwa tiflun shagir kul mimma yali, makanlah dari yang ada di sekitar. Itu semuanya amar, ya. Dan itu maknanya berbeda-beda. Ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang irsyad. Yang masyhur misalnya idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubu. Faktubu. Ulama hampir sepakat bahwa faktubu itu bukan lil wujub tetapi lil irsyad. Arahan. Kalau saling hutang menghutang, ya, dengan tempo yang dengan ditempokan, maka sebaiknya tulis nominalnya, tulis kapan jatuh temponya, ya, supaya tidak lupa. Itu kalau ngutangnya satu, kalau ngutangnya banyak, ya, nanti sering ketukar-tukar. Maka faktubu. Tapi ulama sepakat kalau itu tidak wajib, hanya irsyad. Korinahnya apa? Itu korinahnya banyak, ya, nanti bisa dibaca di tafsir ayatil ahkam. Faida waradat sigatul amri fi kalami syari' humilat ala wujub li'annaha haqiqatun fi. Apabila ada di dalam kalamu syari' itu Quran ataupun sunnah, humilat ala wujub, maka pertama kali itu kita bawa kepada wajib. Kenapa? Karena wajib itu adalah hakikat. Wala tusrafu ila ghairihi minal ma'ani illa ba'da wujudil qarin. Dan tidak boleh digiring keluar dari wajib, ya, ke nadab, ke irsyad, ke ta'dib, kecuali ada qarinah yang memalingkan dari makna asal. Itu konsekuensi ketika kita mengatakan ini hakikoh, yang lain majaz. Maka hukum al-aslu fil kalam al-hakikoh. Hukum asal pembicaraan itu yang dimaksud itu hakikohnya, bukan majaz. Kalaupun dia menginginkan majaz, itu ada korinah-korinah. Kalau orang mengatakan majaz tanpa korinah, itu bakal banyak disalahpahami, ya. Bakal banyak disalahpahami. Korinahnya seperti apa? Oh, ini korinah ini pembicaraan yang sangat banyak, ya, sangat panjang. Dan nanti korinah pun ulama bisa berbeda pendapat. Bagi sebagian ulama ini korinah, bagi yang lain bukan. Bagi yang lainnya itu korinah, yang itu bukan. Ya, ulama sepakat kalau amar lil wujub, ulama sepakat boleh amar dibawa keluar wajib dengan korinah. Tetapi ulama berbeda pendapat, korinah apa saja yang bisa mengeluarkan, kemudian berbeda pendapat. Apakah itu korinah yang dimaksud atau bukan? Ya. Itu kan kemungkinannya banyak. Makanya terjadi khilaf bainal ulama. Ya. Jadi khilafiyah itu ya sulit dihindari. Dan memang ya karakter nasnya seperti itu, kemudian keterbatasan mujtahidnya pun seperti itu. Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi langsung diberikan wahyu, tidak mungkin salah. Kalau kita, ya, atau para mujtahid setelahnya, itu tidak ada wahyu, hanya ada ilham. Ya, ilham bukan wahyu, ya. Kemudian diberikan apa selain ilham, ya? Pembuka tirai, ya, pembuka tirai atau hijab. Makanya ulama sering berbeda pendapat karena karakter teksnya bisa dimaknai dengan cara yang berbeda. Ya. Ketika memaknai amar pun bisa berbeda. Kemudian dalalatul amri alal faur wa takrar. Ya, tadi sudah bahwa amar itu lil wujub hakikatan dan selain wajib itu majazan. Lalu ketika ada perintah amar, apakah itu menunjukkan segera dan apakah menunjukkan harus berulang-ulang atau cukup sekali? Nah, itu yang dimaksud dalalatul amri alal faur, segera, wa takror atau berulang. Dan berulang. Zahaba jumhurul usuliyin ila anna sigotal amri la tadullu alal marrah wala ala takror. Wa inna mahiya li talabi ijadi haqiqatil ma'mur bihi fil kharij. Wa hadhil haqiqah la tujadu bi aqalli min marratin wahidah. Fakanatil marrah min lazimil ma'muri bi. La min madlulatil amri. Ya. Jadi menurut usuliyin, para jumhur ulama, amar itu, ya, kalau melihat lafaz amarnya sendiri itu tidak menunjukkan apakah itu segera
apakah itu harus berulang. Amar itu hanya menunjukkan tolab ijadil makmur. Ya, amar itu hanya meminta untuk mengadakan atau mengerjakan apa yang diperintahkan. Cuma itu. Aqimi sholat. Kerjakan sholat. Nah, dalam aqimi sholat, kerjakan sholat itu, akimnya itu tidak ada indikasi apakah sekali atau dua kali, apakah harus segera. Itu kan tidak ada. Secara bahasa akim atau perintah itu tidak menunjukkan segera atau tidak segera, tidak juga menunjukkan sekali atau dua kali atau berulang-ulang. Amarnya sendiri itu litolabi ijadi hakikatil ma'muri bi fil kharij. Ya, meminta untuk ijad itu menciptakan, ya, mengadakan hakikatul ma'ruf fil kharij. Fil kharij itu ya dalam prakteknya. Ya. Jadi apakah amar menunjukkan faur? Tidak. Apakah amar menunjukkan takror? Tidak. Amar sendiri hanya menunjukkan ijadul fi'li. Tetapi tidak mungkin, ya, amar bisa dikerjakan kecuali minimal dikerjakan satu kali. Kerjakan sholat. Atau misalnya majikan kepada tuannya, tolong bersihkan halaman. Ya. Dari kata bersihkan halaman itu tidak menunjukkan segera atau tidak. Yang penting halaman dibersihkan. Nah, nanti kalau ada korinah lain itu beda lagi. Tapi kalau bersihkan halamannya sendiri itu tidak menunjukkan segera, juga tidak menunjukkan segera, tidak menunjukkan ditunda, tidak juga menunjukkan keberulangan. Yang penting membersihkan halaman. Ya. Itu yang dimaksud oleh musannif. Wa kama annahu la yadullu 'alal marrah wa la 'ala taqrar, kadzalika la yadullu 'alal fawr. Ya. Wala ala tarohi bal huwa li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bi fil kharij min ghairi ikhtisasi bi zamanil awal duna tsani wal fawr wat tarahi in tuliba fa inna ma huma bil qara'in al muhtaffa bil amr, ya, la bi nafsil amr wa qila yadullul amru alal fawr. Ya, ini yang barusan dijelaskan, bahwa kalau melihat sigotul amrnya sendiri tidak menunjukkan, ya, apakah itu sekali atau lebih dari sekali. Ya. Amarnya sendiri tidak menunjukkan segera atau tidak segera. Amar itu hanya menunjukkan untuk mengerjakan apa yang diperintah. Adapun nanti harus terulang, itu ada korinah lain atau ada dalil lain. Misalnya sholat 5 waktu. Ya. Adapun menunjukkan alal faur atau alal tarohi, itu ada korinah lain, ada dalil lain. Tapi kalau amarnya sendiri tidak menunjukkan al-faur atau takror. Ya. Itu yang ingin disampaikan oleh musannif. Sedikit lagi ya, muqaddimatul wajib. Muqaddimatul wajib ini yang sering dibahas, ya, sering diungkapkan. Muqaddimatul wajib istilahnya permulaan atau pengantar wajib. Ya. Jadi wajib itu ada kalanya perlu pengantar-pengantar sehingga wajib bisa terlaksana. Apa yang dimaksud muqaddimatul wajib? Wahiyya al-qaidah al-ma'rufah bi anna ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ya, ini kaidah yang sangat ma'ruf, masyhur. Apa kaidahnya? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu perkara yang wajib tidak akan sempurna kecuali melibatkan yang lain, maka yang lain itu menjadi wajib. Itu disebut muqaddimatul wajib. Muqaddimatul wajib itu yang lainnya itu. Ya. Misalnya tidak mungkin membasuh muka dengan sempurna kecuali melebihkan dari batasan muka, ngambil sedikit dari rambut, ngambil sedikit dari bawah dagu. Nah, yang lebihnya itu disebut muqaddimatul wajib. Penyempurna wajib. Artinya wajib tidak akan terpenuhi secara baik, ya, kecuali melibatkan yang lain. Itu disebut muqaddimatul wajib dan hukumnya menjadi wajib. Ya. Membasuh tangan sampai sikut itu kan wajibnya sampai sikut. Lebih dari sikut itu hukum awalnya itu bukan rukun, tetapi tidak mungkin ngepasi sampai sikut kecuali mengambil sedikit dari luar sikut. Nah, yang di luar sikut itu hukumnya menjadi wajib. Karena kalau tidak melibatkan di luar wajib, yang wajib tidak akan sempurna.
ya, yang wajib tidak akan terpenuhi. Maka mala yatimul wajib, sesuatu yang tidak akan sempurna suatu kewajiban illa bihi, kecuali melibatkan ma, ya, fahuwa, maka ma tersebut wajibun, hukumnya wajib. Fa idza amara syari' bi ijadi fi'li ma faqad amara bih wa bima la yatimul fi'lu illa bih, ya. Fa idza amara bis salat faqad amara bis salat wa bima tatawaqqafu salatu alaihi minal wudu wa istiqbalil qibla wa ghairu dzalik mimma tatawaqqafu sihhatuha aw wujuduha alaihi, ya. Misalnya Allah memerintahkan sholat. Memerintahkan sholat itu bukan hanya sholat. Memerintahkan sholat dan semua hal yang membantu keberlangsungan sholat. Dan semua hal yang menjadikan sholat tersebut sah. Ya, makanya perintah sholat ya sekaligus perintah wudhu. Ya, karena sholat tidak akan sah kecuali dengan wudhu. Ya. Wudhunya ini nanti menjadi muqaddimatul wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kemudian memerintahkan sholat sekaligus memerintahkan istiqbalul kiblah, karena sholat tidak akan sah kecuali menghadap kiblat. Contoh lain, wa idza wa idza umiro, amaro ini syari' ya. Idza amaro syari' al mar'ata bi satri ra'si fi shalat masalan, fa innahu yajibu 'alaiha an tastura juz'an minal wajhi hatta tata'akkada anal wajiba qad wujida kullu. Ya. Apabila syariat memerintahkan perempuan menutup aurat di dalam sholat, ya, ataupun di luar sholat, ya, dan menutup aurat itu tidak akan sempurna kecuali mengambil bagian dari muka. Ya, ini asumsinya bukan asumsi, dalam sholat itu jami'u badanil mar'ah aurat illal wajha wal kaffain dalam mazhab Syafi'i. Semua bagian badan perempuan itu wajib, ya, wajib ditutup atau aurat di dalam sholat kecuali muka dan telapak tangan. Nah, rambut misalnya tidak mungkin tertutup kecuali mengambil sedikit bagian dari muka. Nah, bagian menutupi sedikit dari muka itu menjadi wajib karena akan menyempurnakan yang wajib asal. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sama seperti tadi wudu, ya. Tidak mungkin membasuh muka dengan sempurna, dengan baik, kecuali mengambil sedikit dari luar muka. Maka yang di luar muka menjadi wajib. Nah, nanti dalam kalau kemarin yang matan habis suja, ya, kalau yang ikut malam berapa itu Rabu, salah satu sunnahnya itu kan ada gurroh wa tahjil. Dalam wudu itu ada gurroh wa tahjil. Gurroh itu melebihkan dari batasan wajib, tahjil melebihkan, gurroh itu melebihkan batasan wajib di muka, tahjil di tangan dan kaki. Tahjil itu apakah yang mengambil bagian sedikit yang dimaksud di sini? Bukan. Ya, gurroh itu bukan. Karena yang mengambil bagian sedikit dari muka itu wajib. Bukan sunnah. Sedangkan gurroh dan tahjil itu sunnah. Ya. Nah, kalau yang bagian sedikit di luar muka, itu wajib. Kalau wajib tidak boleh ditinggalkan. Nah, adapun sunnah lain yaitu gurroh, melebihkan dari basuhan wajib adalah di luar yang tadi. Di luar muqaddimatul wajib. Wa idza ghasalal mar'u wajhahu fil wudu wajaba alaihi ghuslu juz'in minar ra's, ya, hatta yatayaqqana annahu ghasala jami'al wajhi wa hakadha. Ya, ini yang baru. Ini amar cukup panjang ya. Oh, kalau ada yang sampaikan sementara sampaikan dulu. Kalau ada yang mau sampaikan, Kodok. Kalau ada yang mau ditanyakan. Atau yang belum dipahami, ya, tadi ada beberapa hal mungkin yang agak sulit.
Ibnu Subagio, Ibnu paham Ibnu? Ada Ibnu. Masya Allah. Ya. Yang lain silakan kalau ada masih waktunya sebentar lagi. Ini usul fikih ini ya agak kalau mau dicepatin saya tidak tahu apakah masuk atau tidak ya bagi yang baru belajar. Kalau yang sudah mungkin lebih lebih mudah ya dicerna. Ya kan masih sekitar 4 menit ya, 4 menit. Kalau tatbik usul fikih itu bisa kita dapatkan di kitab Syarah Hadisul Ahkam ya. Misalnya Ihkamul Ahkam atau Subul Salam ya. Kalau atau kalau dalam tafsir Ayatil Ahkam ya, misalnya tafsir Ayatil Ahkam karya siapa? Imam siapa? As-Sabuni ya yang meninggal beberapa bulan yang lalu ya. Saya tidak tahu tahun ini atau tahun kemarin ya. Sudah sangat sepuh dari Syam atau tafsir Ayatil Ahkam siapa itu? Syekh Sais ya, Syekh Muhammad Sais. Tapi itulah agak sulit ya. Saya dulu pernah baca gitu. Itu lumayan agak sulit Syekh Sais. Yang lebih mudah itu tafsir Ayatil Ahkam As-Sabuni. Itu beberapa tatbik ya, beberapa praktek dari kaidah-kaidah usul fikih atau takhrijul furu' alal usul. Itu dalam setiap mazhab ada. Ya, dalam mazhab Syafi'i misalnya at-tamhid fi takhrijil furu' alal usul. Itu isinya tatbik. Kaidah ini turunannya nanti hukumnya melahirkan ini. Kaidah ini nanti menurunkan hukum-hukum yang lain. Itu ada dalam at-tamhid ya. Atau takhrijul furu' alal usul juga ya, nama kitabnya takhrijul furu' alal usul karangan Az-Zinjani ya, dan juga dalam mazhab-mazhab lain. Atau Mustafa Khin itu punya kitab asarul asarul asar ikhtilafil qawaid usuliyah apa ya fil fikih kalau nggak salah. Pengaruh dari perbedaan kaidah usul terhadap kesimpulan hukum. Itu menjelaskan kaidah-kaidah usuliyah yang diperdebatkan para ulama kemudian pengaruhnya terhadap hukum. Itu langsung ketahuan ya tatbiknya itu seperti apa. Kalau dalam kitab usul fikih kadang tidak terlalu panjang karena yang dibahas yang ingin diperdalam itu kaidahnya. Nah, kalau kitab-kitab yang tadi itu tatbiknya ya, penerapannya. Nah, itu bisa ya. Kalau dalam ilmu hadis misalnya kita bisa lihat kitab-kitab takhrij ya, Talkhisul Habir, tatbik takhrij, kemudian tatbik Dirasatul Asanid ya. Talkhisul Habir itu karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Atau misalnya kalau dalam hadis selain Talkhisul Habir Badrul Munir ya, Al-Badrul Munir Ibnul Mulaqin, atau dalam mazhab Hanafi itu apa yang terkenal Talkhisul Habir. Apa ya saya lupa. Talkhisul Habir itu Faidul itu tatbiknya ya. Jadi kata para ulama tidak mungkin memahami kaidah usuliyah dengan baik kecuali ya tahu tatbiknya, tahu penerapannya. Ya, kita lihat di kitab-kitab yang menerapkan kaidah ini. Kita tidak mungkin paham kaidah-kaidah mustalahul hadis kecuali kita lihat atau baca kitab-kitab yang
tatbiki ya, yang menerapkan kaidah-kaidah mustalah. Dalam mustalah hadis itu lebih rumit lagi ya. Saya dari dulu membaca mustalah. Itu rumitnya luar biasa. Dan memang ulama mutaakhirin pun, muasirin pun itu banyak berbeda pendapat terkait istilah-istilah yang ada dalam mustalah hadis. Istilah sad, itu perdebatannya luar biasa ya. Istilah mungkar, ziyadatus thiqah, kemudian apa? At-tafarrud, ya, ta'arudul wasal wal maktu ya. Dan itu banyak kitab berbeda ya, satu kitab dengan kitab yang itu sering berbeda. Itu luar biasa juga ya mustalah hadis. Nah, tatbiknya itu bisa dilihat di misalnya Talqisul Habir Ibnu Hajar. Bagaimana Ibnu Hajar ya, mengumpulkan beberapa riwayat, kemudian mengkritik riwayat per riwayat. Ya. Kalau ada kecacatan, ada kekurangan dalam satu riwayat, beliau jelaskan itu bisa diketahui dari kitab-kitab takhrij atau kitab-kitab ilal. Ya, kalau hanya belajar mustalah teori itu tidak apa ya, ngambang akan ngambang. Ya. Kita tidak tahu prakteknya seperti apa. Tapi mungkin untuk langkah awal ya memang teorinya dulu. Kalau tidak ada, kalau tidak ada cukup ya. Insya Allah sudah jam 6:30. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Ya Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.